Mekanisme dari pelaksanaan P3PD seperti apa, Pak? Tentu kita akan melakukan monitoring dan evaluasi apa saja yang bisa menjadi dampak atau manfaat dari program pada tataran pemerintah desa. Tentang unsur SDM-nya yang akan kita perbaiki. Masuk ke sini juga, Pak? Iya. Nah, mereka ini menjadi target untuk dilakukan peningkatan kapasitasnya. Baik. Nah, peningkatan kapasitas di bidang apa? Tentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing penyelenggara pemerintahan desa ini. Halo teman desa, senang bisa berjumpa kembali dalam podcast Teras Desa untuk maju, mandiri, dan sejahtera. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan teman desa semua sehat dan pastinya masih semangat ya. Ya, bersama Duka Zita kali ini kita masih akan membahas tentang P3PD. Kemarin sudah dibahas tentang bagaimana persiapan dan juga sosialisasinya. Dan pastinya Duka masih bersama narasumber kita yang kemarin juga, yaitu ada Bapak Dr. Yusharto Huntoyungo MPD selaku Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dan juga beliau sekarang masih menjabat sebagai Ketua CPMU P3PD. Bapak, selamat datang kembali. Terima kasih Mbak Nuke. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Masih baik, semangat? Iya, kita terus semangat Harus, untuk bekerja menyelesaikan berbagai target-target maupun rencana-rencana yang sudah kita tetapkan, terutama di P3PD. Iya, program. Kita kawal terus pokoknya P3PD ini ya Pak. Jangan pantang menyerah, pokoknya masih banyak desa-desa yang harus bisa kita bikin maju ya Pak. Iya, setuju. Oke, kemarin terakhir kita bahas tentang persiapan dan juga sosialisasinya. Dengan cara podcast seperti ini, kita bisa mensosialisasinya juga. Mungkin nanti dari media sosial lainnya juga ya Pak. Mungkin perlu nanti dikembangkan lagi biar masyarakat luas makin tahu tentang P3PD ini gitu loh. Nah, sekarang kita mau berbicara mekanismenya nih Pak. Di episode kali ini. Mekanisme dari pelaksanaan P3PD seperti apa Pak? Ya, setelah disetujuinya loan agreement antara World Bank dengan pemerintah Indonesia pada Januari 2020 kemarin, sudah mulai dilaksanakan program P3PD yang dalam pelaksanaannya itu mengikuti ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagaimana halnya kegiatan-kegiatan lain, itu diawali dengan proses perencanaan. Baik. Semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh P3PD, baik komponen 1, komponen 2, komponen 3, dan awalnya ada komponen 4, itu semuanya didiskusikan dan dibahas bersama dengan World Bank. Nah, semua rencana yang sudah dimasukkan itu lalu dimasukkan ke dalam proses penganggaran di dalam APBN kita. Betul. Nah, di sanalah anggaran yang diperoleh dari loan dengan World Bank ini akan dimasukkan ke dalam DIPA di masing-masing kementerian. Kementerian Dalam Negeri, lalu ada di Kementerian Desa PDTT, lalu ada di DIPA, Kementerian Koordinator PMK, lalu Kementerian Bappenas, Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah direncanakan, masuk dalam anggaran, lalu dieksekusi pelaksanaan kegiatannya. Pelaksanaan kegiatan ini bisa dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing kementerian, artinya tidak melibatkan pihak ketiga, dan ada juga kegiatan yang harus melalui proses lelang. Dalam proses lelang ini, kita pun mengikuti ketentuan yang berlaku di World Bank dan ketentuan yang berlaku di pemerintah Indonesia. Memang ada beberapa perbedaan dan ini menjadikan kita terus belajar untuk bisa melaksanakan kegiatan, terutama yang harus mendapatkan bidding, harus melalui bidding dan mendapatkan persetujuan dari World Bank. Seluruh tahapan kegiatan ini pada tahap-tahap kritis atau critical stage itu harus mendapatkan note objection letter dari World Bank. Artinya tidak ada keberatan dari World Bank untuk dilanjutkan pada proses berikutnya, contohnya untuk proses lelang,
maupun untuk proses pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan yang sifatnya swakelola. Nah, dari proses perencanaan, penganggaran, lalu dilaksanakan, pelaksanaan ini tentu mengikuti table atau schedule yang sudah ditetapkan. Kegiatan awal ini bisa memberikan input untuk kegiatan berikutnya. Baik. Output dari kegiatan awal menjadi input untuk kegiatan berikutnya. Dan dengan demikian, sebelum kita sampai pada tahap akhir, katakanlah pelatihan secara masif, kita sudah menghasilkan seperangkat instrumental input yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan atau penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas. Setelah dilaksanakan, lalu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini untuk melihat seberapa baik efisiensi maupun efektivitas atau pencapaian kinerja dari setiap kegiatan disesuaikan dengan Key Performance Indicator yang ditetapkan bersama-sama dengan World Bank. Oke, baik. Nah, tahap terakhir tentu kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Apa saja yang bisa menjadi dampak atau manfaat dari program pada tataran pemerintah desa. Nah, ini dia yang menarik. Ya. Manfaat dari P3PD ini tapi lebih untuk ke aparatur desanya gitu, Pak. Ya. Manfaatnya seberapa banyak? Secara kualitatif kita bisa nyatakan manfaatnya adalah meningkatnya kapasitas selaku aparatur penyelenggara pemerintahan desa dalam proses perencanaan anggaran, dalam pelaksanaan, dan dalam proses evaluasi hasil dari kegiatan di pemerintah desa. Baik. Dengan demikian, dari tahap perencanaan mereka sudah menghasilkan produk yang bagus karena di mana-mana diakui 50% keberhasilan perencanaan itu sudah menjadi 50% dari keberhasilan seluruh kegiatan. Di samping memperbaiki kualitas perencanaan, program ini pun akan menjadikan mereka tahu bagaimana cara melaksanakan kegiatan. Jangan sampai rencana sudah benar, pelaksanaannya yang tidak benar. Betul. Dan ini menjadikan banyak kepala desa atau perangkat desa kita berurusan dengan aparatur penegak hukum. Betul. Terindikasi korupsi, terindikasi menyalahgunakan anggaran dan sebagainya. Ini yang kita juga akan sasar menjadikan jumlah atau proporsi dari perangkat desa yang terlibat dalam masalah hukum karena korupsi dana desa itu dari waktu ke waktu semakin berkurang. Semakin berkurang. Tadinya banyak ya, Pak. Apalagi kalau berbicara soal birokrasi gitu loh, Pak. Dari aparatur desa itu kan kadang suka ada yang susah, ada yang sulit kayak gitu. Nah, ini juga tadi masuk ke unsur yang seperti di episode pertama tadi kita pernah bahas tentang unsur SDM-nya yang akan kita perbaiki. Masuk ke sini juga, Pak? Iya. SDM ini kan seperti saya katakan kemarin, unsur desa itu ada perangkat kepala desa dan perangkat desanya, lalu ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa, dan ada lembaga kemasyarakatan desa. Mereka ini menjadi target untuk dilakukan peningkatan kapasitasnya. Baik. Peningkatan kapasitas di bidang apa? Tentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing penyelenggara pemerintahan desa ini. Untuk kepala desa dan perangkat desa, ya mereka akan mendapatkan materi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, bagaimana merencanakan secara partisipatif, merencanakan secara inklusif, tidak ada orang terpinggirkan, tidak ada orang yang terlewatkan, no one left behind, umpama. Itu dia. Ya, yang berikutnya semua penyelenggaraan pemerintahan itu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai ada yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya
berkaitan dengan masalah ini adalah kemampuan untuk meningkatkan kepemimpinan kepala desa, Itu ya anggota Pak, BPD betul. dan ya, karena memang ini ada yang diperoleh secara bakat alamiah, Nah, itu tetapi dia. ada juga yang harus diintervensi dengan proses belajar sehingga kemampuan kepemimpinan dia itu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Iya. Dan yang terakhir yang akan diintrodusir juga lewat program P3PD yang ada di Kementerian Dalam Negeri, yaitu kemampuan wirausaha. Betul, Kepala betul, Pak. desa ini dengan segala potensi yang mereka miliki di desa, diharapkan mereka bisa mengembangkan kemampuan berdasarkan kearifan lokal berikut potensi-potensi yang ada di tingkat desa. Baik, jadi memang harus diperbaiki dulu ya Pak. Jadi ada potensi-potensinya, manajemen betul. pemerintahan desanya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian sampai dengan monitoring dan evaluasi kegiatan. Lalu ada kemampuan kepemimpinan, dan yang berikutnya adalah kemampuan wirausaha. Harus tepat sasaran tuh semua ya Pak ya. Betul. Harus diawasi juga nih kayaknya nih Pak. Biar Makanya dalam pelaksanaannya ya kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, mendapatkan data awal siapa-siapa saja yang akan mengikuti program, yaitu dari setiap desa minimal ada 4 orang yang terdiri dari 2 orang perangkat desa, yaitu kepala desa dan sekretaris. Yang berikutnya ada unsur dari BPD dan unsur LKD. Khusus untuk LKD ini kita memilih PKK. PKK. Ya, karena PKK ini sangat-sangat berperan dan menjadikan kegiatan di desa itu menjadi lebih diwarnai oleh aspirasi berikut keinginan yang dapat disuarakan oleh kelompok perempuan yang diwakili oleh PKK. Betul, betul Pak. Di samping itu, lewat program peningkatan kapasitas ini, unsur dari PKK yang akan ikut dalam program ini mudah-mudahan akan diabsorb ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Apakah akan menjadi kader BPD, anggota BPD, atau bisa juga menjadi kader kepala desa atau perangkat desa yang berasal dari unsur perempuan. Baik, itu perempuan juga harus diikut sertakan ya Betul, Pak ya, ya, dalam membangun desa. Nah, kalau itu tadi kan sudah dari aparatur desanya. Ini lebih ke alasan kenapa sih desa itu gitu ya Pak yang harus menerima P3PD? P3PD pada dasarnya meliputi fokus utama adalah pemerintah desa dengan target yang boleh dikatakan sangat besar untuk tahun 2023. Unsur yang lain tetap ada. Dari kecamatan kita memberikan penguatan kepada aparatur kecamatan yang akan menjadi anggota PTPD, ya, Pembina Teknis Pemerintahan Desa. Karena kita yakin bahwa lewat pemerintah kecamatan sebenarnya desa bisa lebih cepat dan lebih mudah dijangkau dan dibina. Dengan demikian aparatur pemerintah di tingkat kecamatan kita beri porsi untuk mengikuti program dan menerima kegiatan peningkatan kapasitas. Baik. Demikian juga dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Mereka akan menjadi trainer-trainer atau manajer-manajer untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Di tingkat desa ya, jadi maju semuanya ya Pak ya, dari segala lini gitu kan. Ya. Nah ini ngomong-ngomong, sudah ada desa mana aja Pak yang sudah menerima program atau P3PD ini? Secara legal sudah ada sekitar 330 yang kita sudah tetapkan sebagai lokasi yang diintervensi. Yang mengintervensi lebih awal diantaranya adalah direktorat dari Kementerian Desa, dan untuk Kementerian Dalam Negeri secara sporadis lewat kegiatan-kegiatan TOT, berikut PTPD, berikut TOT untuk BPD, juga sudah mengikut sertakan beberapa pemerintah provinsi, kabupaten, sampai dengan desa.
Nah, khusus untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur, ini akan dilakukan secara masif, diharapkan di tahun 2023 ini minimal 330 kabupaten itu yang akan 330 kabupaten. Ya, Tersebar dari berperaturan. wilayah mana ke mana aja tuh Pak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. 33 provinsi, lalu sekitar lebih dari 330 kabupaten, lalu meliputi kurang lebih 60.000 desa di Indonesia. Waduh, banyak banget. Ya, Pak ya, Indonesia dari ujung ke ujung banyak banget memang desa. Itu udah cukup bagus ya Pak? Ya. Mungkin bisa dibilang pencapaian cukup besar untuk mudah-mudahan sekarang ya. Untuk itu mohon dukungan dari teman desa sekalian yang ada di desa, yang ada di kecamatan, yang ada di pemerintah kabupaten dan provinsi seluruh Indonesia. Betul. Mohon dukungannya untuk kita bisa bersama-sama mensukseskan program P3PD yang akan kita laksanakan. Betul ya Pak. Mudah-mudahan nanti mungkin teman desa ada yang tahu atau punya info tentang desa mana aja mungkin yang bisa nantinya mendapatkan program P3PD gitu ya Pak? Ya, hampir seluruhnya. Hanya saja mungkin strategi intervensi kita untuk 2023 kita akan lakukan dengan tatap muka. Tatap muka, setelah itu akan kita lakukan dengan LMS, menggunakan digitalisasi, ya, Learning Management System. Untuk yang LMS diharapkan adalah desa-desa yang memang benar-benar sudah tidak ada hambatan pemanfaatan internet. Jadi mereka kemungkinan akan jadi target berikutnya lewat LMS. Betul. Jadi sekali lagi lewat pemerintah kabupaten kita akan tetapkan kriteria, lalu ke pemerintah kabupaten kami harapkan lewat surat berikut pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri untuk segera menetapkan desa-desa akan menjadi target pelaksanaan program P3PD di tahun 2023. Khususnya untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelatihan bagi perangkat desa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini oleh Ditjen Pemerintahan Desa. Untuk komponen yang lain, silakan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten bisa dibantu lewat CPMU untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menjalankan program komponen 2 dan komponen 3 dari program P3PD. Baik, apakah itu tadi yang Bapak sebut termasuk strategi juga kali ya Pak? Strategi dalam mewujudkannya. Betul, ya? Karena memang belajar itu bukan hanya sekali lalu berhasil, tetapi dia merupakan satu proses dan pemicu utama untuk mengetahui bahwa pemerintah pusat berkeinginan kuat dan mendorong pemerintah desa untuk belajar, makanya dilakukan dengan kegiatan yang sifatnya konvensional, tatap muka. Tetapi kalau sudah terbentuk semangat belajar, ya, need achievement mereka terbentuk, mereka akan mencari sendiri bagaimana cara belajar. Betul Pak. Dan untuk mendapatkan cara belajar yang benar, khusus untuk konten atau substansi pemerintahan desa, kita siapkan dalam Learning Management System yang mereka bisa akses kapan saja dan di mana saja, seperti Coca-Cola gitu, untuk kita bisa belajar dan meningkatkan kapasitas kita. Ya teman desa, itu tadi kan Bapak udah menyampaikan, makanya untuk teman desa yang sedang menyaksikan jangan pernah malas untuk terus belajar ya Pak. Ya. Belajar tuh bisa di mana aja, bisa kapan aja gitu. Oke Pak, terakhir sebelum kita menutup episode kali ini tentang periodisasi program. Ya. Seperti apa Pak? Periodisasi program ini seperti sempat saya sampaikan kemarin di awal program kita. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2000. Ya. Januari 2000 dan proses penandatanganan loan agreement itu di akhir tahun 2019. Dengan demikian, proses perencanaan itu seharusnya sudah selesai di 2020 dan mulai eksekusi 2001 sampai dengan 2024. Dengan adanya COVID-19,
kita tertunda karena memang banyak sekali pembatasan-pembatasan kegiatan yang harus kita laksanakan dan harus kita patuhi. Sehingga tahapan persiapan ini akan selesai di 2022 dan secara masif semua komponen akan memaksimalkan kegiatan di tahun 2023. Betul. Dan mencoba menghindari untuk melakukan peak session atau kegiatan utamanya itu di tahun 2024. Karena tahun 2024 sebagaimana kita ketahui bersama menjadi tahun pelaksanaan 2 pemilihan yang sangat besar di Indonesia, yaitu pemilihan umum untuk memilih presiden dan anggota legislatif di bulan Februari dan pemilihan kepala daerah di bulan November 2024. Seandainya masih banyak kegiatan di tahun 2024, kemungkinan itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dari jumlah, karena akan sangat-sangat terbatas dengan adanya kegiatan menjelang pemilu ya. Betul ya. Pak. Mudah-mudahan ya Pak setelah ini tidak ada lagi desa-desa, karena Nuk juga pernah ngalamin nih Pak di mengunjungi satu desa di salah satu daerah di provinsi di Indonesia, 4 hari Pak nggak ketemu listrik, nggak bisa menghubungi keluarga karena nggak ada akses internet, tidak ada air bersih pun tidak ada gitu. Mudah-mudahan dengan adanya program P3PD ini nggak ada lagi desa-desa seperti itu nanti di Indonesia ya Pak. Mudah-mudahan itu akan dipenuhi karena kualitas belanja dari setiap pemerintah desa akan lebih baik. Mereka akan memprioritaskan infrastruktur yang seperti Ibu Nuka bilang. Iya. Jangan belanja yang lain-lain dulu kalau air bersih belum ada. Jangan belanja yang lain-lain ada dulu sebelum listrik itu belum ada. Betul, Bapak. Jadi dengan proses pembelajaran ini, pemerintah desa diharapkan mampu mengenali apa saja yang menjadi prioritas utama mereka dalam pelaksanaan kegiatan. Apa yang didahulukan itu akan menjadi pengungkit untuk perkembangan desa ke depan. Sedikit mungkin Pak, closing statement harapan Bapak nih untuk program P3PD ini ke depannya. Terima kasih. Selaku Ketua CPMU, saya sangat mengharapkan kerjasama berikut sinergi dari komponen P3PD, yaitu yang ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk melaksanakan program-program yang sudah disepakati dan mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia. Kepada pemerintah desa, manfaatkan sebaik-baiknya peluang untuk bisa bersama-sama dengan program P3PD untuk meningkatkan kapasitas dari sisi penguatan sumber daya manusia yang ada di desa, perbaikan norma standar prosedur dan kriteria untuk memperbaiki kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan memanfaatkan dengan baik berbagai macam sistem yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan teman desa yang budiman, kami akan terus bersama-sama dalam pelaksanaan podcast ini dan diharapkan dapat menjadi tempat sosialisasi maupun menjadi media komunikasi antara CPMU dengan masyarakat atau pemerintah desa sebagai penerima manfaat program P3PD. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ini dapat banget ilmunya dan juga dapat pesannya ya untuk semua teman desa bahwa program ini nantinya bisa akan membangun desa jauh lebih baik lagi di Indonesia ke depannya ya Pak. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu Pak. Amin. Mudah-mudahan. Iya teman desa, cukup menarik ya obrolan kita tentang P3PD, dan untuk kalian jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe ini YouTube kita, channel YouTube kita yaitu Teras Bersama, karena nantinya pastinya ada episode baru dari podcast Teras Desa yang baru. Nanti Nuka akan terus mengundang lagi dan akan membahas P3PD
nanti ada mungkin dari menteri yang lain atau dari stakeholder atau dari pejabat-pejabat lain nantinya yang berkapasitas untuk menerangkan tentang P3PD gitu ya. Dan nantinya Nuka akan balik lagi di next episode dengan siapa kira-kira besok Nuka akan ngobrol-ngobrol narasumbernya. Makanya kalau kayak gitu terus saksikan podcast Teras Desa untuk maju, mandiri, dan sejahtera. Sampai jumpa. Bapak terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak Nika.